Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya kalau kami boleh ada, semua adalah karena anugerah serta kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Mazmur pasal 4 ayat 9. Tertulis demikian, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Saudara yang dikasihi Tuhan, semua makhluk hidup butuh istirahat dan tidur yang cukup agar tetap sehat. Secara umum, para ahli sepakat bahwa orang dewasa memerlukan waktu untuk tidur selama 7-8 jam setiap harinya. Saat kita tidur, tubuh kita melakukan perbaikan terhadap berbagai kerusakan jaringan sel yang disebabkan berbagai kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Kita butuh tidur yang cukup bukan saja sehabis lelah secara fisik, tetapi juga ketika kita menggunakan aktivitas berpikir dengan otak kita. Saudara, apa yang akan terjadi ketika kita kurang tidur? Tentu sudah dapat dipastikan bahwa tubuh kita akan rentan terserang penyakit. Karena itu, ketika seseorang sedang sakit, maka kita memerlukan lebih banyak waktu untuk beristirahat, supaya tubuh mempunyai waktu untuk mengganti sel-sel yang rusak, agar kita bisa pulih dan sehat kembali. Bersyukurlah jika kita termasuk orang-orang yang bisa tidur dengan nyenyak, karena di luar sana ada banyak orang-orang yang mengalami gangguan dan kesulitan untuk tidur dengan nyenyak. Pada zaman ini, berbagai tekanan hidup, tuntutan pekerjaan, rasa khawatir, cemas, tingkat stres yang tinggi, bahkan gelisah, dan perasaan tidak aman atau takut seringkali menjadi penyebab banyak orang yang mengalami kesulitan tidur dengan damai. Walaupun saat ini banyak orang menawarkan tempat tidur atau kasur yang empuk dan nyaman, ternyata semua itu tidak menjamin orang-orang yang mengalami gangguan tidur bisa mengalami tidur dengan nyenyak dan damai. Bahkan tidak sedikit orang yang harus meminum obat-obatan tertentu supaya dapat tidur dengan nyenyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmurnya ini, Daud juga menyadari bahwa semakin banyaknya tekanan dan kekhawatiran hidup akan menyebabkan kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Dan hal ini pasti mengakibatkan kita mengalami perasaan cemas. Dan jika perasaan cemas serta khawatir dibiarkan, maka akan menjadi masalah untuk diri kita sendiri, termasuk menjadikan kita sulit untuk bisa tidur dengan nyenyak. Daud berkata, "Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Saudara, Daud mengajarkan pengalaman pribadinya kepada kita. Ada 2 kunci untuk kita bisa mengalami tidur di dalam damai. Yang pertama, mari berdoa dan serahkanlah kecemasan kita kepada Tuhan. Satu-satunya jalan untuk kita melepaskan diri dari kekhawatiran dan kecemasan hidup adalah dengan berdoa dan menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Mari sebutkan
setiap kekhawatiran dan kecemasan yang saudara rasakan, dan belajarlah mempercayakan apa yang kita doakan sepenuhnya kepada solusi yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, mari ingat bahwa ketika saudara menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, maka saudara sedang mengizinkan Tuhan untuk memberikan jalan terbaik di dalam hidup kita. Janganlah kita pernah meragukan Tuhan, tetapi belajarlah untuk percaya saja tanpa ragu sedikit pun. Cara yang kedua, percayalah bahwa Tuhan menjaga kita. Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang akan menjaganya dari segala mara bahaya atau kuasa-kuasa roh jahat. Daud berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Kalau saudara mengalami ketakutan akan kuasa-kuasa roh jahat atau ancaman pencuri, perampok, atau orang-orang yang berniat jahat kepada saudara, maka ingatlah kepada Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kita. Mata Tuhan tidak pernah terlelap sedetik pun. Dia akan menjaga dan menopang saudara di dalam kuasa-Nya, sehingga saudara dapat membaringkan diri dalam damai dan tidur dengan nyenyak. Tidak masalah kita tidur di kasur yang empuk atau hanya di atas tikar, dijaga atau tidak oleh bodyguard, di dalam rumah mewah atau rumah yang biasa-biasa saja, karena sumber keselamatan kita hanyalah dari Tuhan Yesus. Hidup dan mati tidak dijamin oleh harta, penjaga, atau tempat tinggal kita. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang akan menopang hidup kita. Karena itu marilah kita mempercayakan hidup kita kepada yang empunya hidup, yaitu Tuhan Yesus. Maka saudara akan beroleh ketentraman yang sejati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Sungguh kami akan mengalami kedamaian dan ketentraman yang sejati hanya di dalam Engkau. Engkaulah jaminan hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik istirahat dan juga aktivitas kami sepanjang hari yang akan kami lalui. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi, dan menopang hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan juga setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa, yang sakit disembuhkan di dalam kuasa nama Yesus, yang lemah dikuatkan, dan yang sedih serta berduka akan dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kami juga mendoakan bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan melawat dan memulihkan bangsa kami. Dan kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat kasih Tuhan yang dicurahkan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aspek hidup kami di dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara diberkati, dipulihkan, dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.